Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mengupas bagaimana sih sistem kerja dari karburator vakum. Ya, beberapa tahun yang lalu aku pernah ngupas tentang bagaimana kinerja karburator konvensional ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum nonton, nanti teman-teman silahkan cek aja di link yang ada di sudut kanan atas. Ini di hadapan kita ini adalah karburator dengan tipe vakum miliknya motor Kawasaki KLX. Nah, kalau dari fisiknya itu seperti ini ya sob ya. Dia tuh terlihat lebih besar secara fisik dibandingkan dengan karburator yang model konvensional. Ya, yang ini PE26 ukurannya 26 mili. Nah, yang ini ukurannya 24. Tapi secara tampilan fisik ya, yang vakum ini terlihat lebih besar ya. Teman-teman bisa amatin bentuk fisiknya. Nah, karburator vakum ini mulai dipopulerkan di Indonesia kalau nggak salah ya di tahun 2005 atau 2006. Dan itu pertama sekali karbu vakum itu menjadi populer itu pada sepeda motor Yamaha Mio. Silahkan diralat kalau aku salah ya. Mungkin di motor-motor yang lain sudah ada karbu vakum sebelumnya, tapi yang populer itu di motor Yamaha Mio. Semua karbu vakum itu bentuknya hampir sama. Di bagian atasnya dia tuh seperti ini. Ini bagian atas ya, sob, bukan bagian bawah. Kalau bagian bawahnya itu ini. Bagian penutup skepnya tuh seperti ini. Hampir semua karbu vakum itu bentuknya seperti ini. Nah, yang ini adalah setelan untuk langsam. Ini kita lepas aja dulu ya sob, biar nggak mengganggu. Ini kenapa dibikin panjang begini? Karena ini karbunya motor KLX. Dia tuh letaknya tersembunyi, jadi sengaja dibikin panjang. Ya, ini kita lepas dulu. Ini untuk jalur masuknya bahan bakar dari sini. Lalu bagian sini ini adalah cuk, ya cuknya. Dan ini jalur untuk pernafasan. Lalu ini untuk pembuangan mangkuknya dari sini. Nah, itu skepnya sob. Ini adalah tuas yang tersambung ke tali gas. Namun ketika ini ditarik, si skep itu tidak bergerak. Tuh, dia tidak bergerak sob. Skepnya nggak bergerak. Ya. Berbeda dengan karburator konvensional seperti ini. Ketika kita tarik gas, maka skepnya akan ikut bergerak. Nah, ya. Tapi kalau yang karbu vakum ini, kalau kita tarik gas dengan kondisi mesin mati seperti ini, ya, skepnya tuh nggak bergerak. Kenapa dia nggak bergerak? Karena dia bergeraknya itu mengandalkan kevakuman dari kompresi yang dihasilkan oleh mesin. Jadi tuasnya ini dia hanya membuka jendela venturi seperti ini ya. Nah, ketika jendela venturi ini terbuka, maka hisapan kompresi yang berasal dari mesin yang dari sini dia akan mengangkat skepnya. Nah, kompresi tersebutlah yang mengangkat pergerakan dari skep. Nah, kira-kira seperti ini dia kerjanya. Nah, jadi skep itu terangkat karena hisapan kompresi dari mesin. Jadi kalau mesinnya nggak nyala, skepnya itu nggak bisa terangkat sob. Ya, cukup dipahami ya. Berbeda dengan sistem kerja karbu konvensional seperti ini. Jadi tuas ini dia hanya berfungsi sebagai untuk membuka venturi ya. Dia tidak untuk menggerakkan skep. Oke, jadi sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk dari skep karbu vakum ini ya. Di bagian penutupnya ini ada dua baut model obeng kembang ya. Ini dibuka. Ya, penutupnya seperti ini. Nah, ini dia bentuk pernya. Pernya itu lemes gitu kan.
nggak terlalu berat. Nah, inilah dia kenapa dinamakan karbu vakum. Model skepnya itu begini. Skepnya itu dibalut dengan karet ya sob ya, karet vakum. Nah, ini karet nih sob. Bergeraknya itu kira-kira seperti ini. Pergerakan skep naik turun ini sangat mengandalkan kelenturan karet dan juga kevakuman. Jadi kalau seandainya karet ini sudah ada kebocoran ya, misalnya ada robek sedikit, atau karetnya itu mulai kaku gitu ya, pergerakan skep ini akan terganggu gitu. Jadi ya dia lebih berat bergeraknya karena akan terjadi kebocoran kompresi melalui bagian yang robek tadi sob. Jadi karet vakum ini dia tidak boleh sedikit pun ada kerusakan, robek ataupun bolong gitu ya, nggak boleh sob. Atau dia sudah mulai kaku, itu dia bisa menghambat pergerakannya. Nah, karet ini harus lentur ya, seperti ini sob, lentur dia ya. Sekarang kita angkat ya, beginilah kira-kira skepnya. Skepnya bahannya plastik. Mungkin di jenis tipe karbu vakum yang lain ada juga yang bahannya aluminium, tapi kalau untuk di KLX ini dia bahannya plastik. Nah, ini dia jarumnya. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan karet vakum. Dia tuh tipis dia. Nah, tuh tipis kan. Dia bergeraknya berdasarkan hisapan kompresi dari mesin. Makanya karet ini tidak boleh ada sedikit pun kebocoran di bagian karet ini. Seandainya ada kebocoran, apa yang terjadi? Ya, mungkin teman-teman pernah ya mengalami motornya tuh seperti ditarik gas tuh kayak berat, hop hop gitu ya kan. Berat dan tarikannya itu jadi lemot, lalu bensinnya boros. Nah, jika motor sobat menggunakan karburator tipe vakum seperti ini, itu kemungkinan besar terjadi kerusakan pada bagian karet vakumnya. Nah, jika sudah seperti itu, teman-teman harus mengganti karet vakumnya. Ya, ini banyak kok dijual, dia itu repair kitnya ya. Misalnya motor sobat itu Mio, cari aja karet vakum untuk motor Mio. Kalau motornya Honda Beat, ya cari aja untuk Honda Beat. Dia ada dijual terpisah ya sob ya. Ada yang karetnya aja atau dia sekaligus dengan skepnya. Tapi disarankan untuk mengganti satu set bersama dengan skepnya. Karena kalau kita hanya mengganti karetnya, ini diantara sambungan ini juga bisa timbul yang namanya kebocoran kalau kita masangnya nggak bener gitu. Ya. Bahkan kalau kita pun misalnya sudah kita ganti nih dengan yang baru, tapi kalau kita masangnya salah sob, salah posisi. Nah, ini kan ada tandanya di sebelah sini. Kalau kita salah pasang misalnya di begini gitu, ini nanti motor juga akan terjadi masalah. Makanya masangnya itu harus benar juga ya. Ada beberapa kejadian teman-temanku yang sudah mengganti karet vakumnya tapi motornya tetap nggak enak. Nah, setelah dicek ulang ternyata ada kesalahan posisi pemasangan. Seperti itu sob ya. Kalau mau ngelepas jarum ini tinggal ditekan aja ke atas, dorong aja ya, ini dia akan lepas. Nah, seperti inilah dia isinya. Masih bisa pakai jarum yang bawaan motor, hanya diganti bagian ininya aja. Ya, sekarang kita buka di bagian mangkuk. Kalau di bagian dalaman mangkuknya, secara mekanisme dia ini masih mirip dengan karburator konvensional ya sob ya. Hanya dia memang perbedaannya tuh terletak di bagian skep. Nah, ini sekarang kita buka. Ya, ini dia mangkuknya. Oke, kita cek dalamannya. Nah, kalau secara prinsip dia ini hampir sama dalamannya seperti karbu yang konvensional seperti ini. Di sini ada pelampung,
Udah main jet, dan di sini pilot jet. Ya, ini pelampung dan ini jarum pelampung. Untuk membuka pelampung, buka dulu skrup yang di sini. Kita coba buka ya. Ya. Nah, skrup tadi dia hanya berfungsi untuk menahan agar pelampungnya nggak lepas. Ya, sama ya sob ya. Dia juga ada jarum pelampungnya. Nah, seperti ini dalamannya. Dalamannya itu mirip ya sob ya, seperti karbu pada umumnya ya. Oke, sekarang coba kita buka main jetnya. Ya, ini nozzle-nya. Ya, untuk karbu vakum KLX ini nozzle-nya menggunakan 8. Ya, 8 lubang. Dan ini main jetnya yang kecil ini. Kita tidak akan membahas lagi pilot jet dan main jet. Kalau teman-teman ada yang pengen tahu cara kerja pilot jet dan main jet, nanti cek aja di link yang ada di sudut kanan ini. Ya, bentuknya kecil ya sob ya, kecil seperti ini. Beda dengan karbu PE ataupun PWK, dia kecil aja, pendek. Oke, sekarang kita coba cek di bagian pilot jetnya. Ya, ini dia pilot jetnya. Kalau pilot jetnya bentuknya mirip ya sob ya, mirip kayak pilot jetnya motor Astrea Grand, mirip dengan pilot jet karbu PE ya. Jadi teman-teman masih bisa mengganti pilot jetnya menggunakan pilot jet karbu Astrea Grand atau PE ya. Sebenarnya karbu vakum ini dia tidak dirancang untuk terlalu sering dibuka-buka di bagian sininya sob. Jadi kalau servis, misalnya servis karburator, itu bagian sini aja, bagian mangkuknya yang dibuka, dibersihin. Kalau di bagian sini itu tidak dianjurkan untuk terlalu sering dibuka pasang, dibongkar pasang ya. Karena yang dikhawatirkan itu nanti akan terjadi kebocoran pada bagian karet vakum ini. Seandainya teman-teman mau servis sendiri di rumah, buka aja di bagian yang mangkuk bawahnya ya. Yang atasnya nggak usah. Ya, dia ini biarkan tertutup dengan rapat. Oke. Nah, lalu kenapa orang banyak mengubah karbu vakum ini menjadi karbu model konvensional seperti ini? Apakah karbu vakum ini jelek? Enggak sob, sebenarnya karbu vakum ini enggak jelek. Hanya saja jika terjadi sedikit kebocoran di bagian ini, dia itu sensitif ya sob ya. Tarikan itu bisa jadi berat, bahan bakarnya bisa jadi tambah boros gitu kan. Dan itu cukup merepotkan jika teman-teman sedang berada di perjalanan yang mungkin tidak ada bengkel gitu. Nah, berbeda dengan karbu yang konvensional ini, seandainya pun terjadi masalah di bagian skep, misalnya baret ataupun gimana, ini motor tetap bisa jalan walaupun fungsinya tidak begitu maksimal, tapi dia tidak begitu mengganggu kinerja si mesin. Nah, kalau karbu vakum ini sedikit aja terjadi kebocoran, itu bisa fatal. Motor bisa jadi berat seberat-beratnya dan bensinnya jadi sangat boros. Seperti itu. Makanya orang banyak yang mengganti karbu vakum ini menjadi karbu yang model konvensional. Lalu apalagi? Nah, untuk rasanya sob ya, rasa berkendaranya, dia ini tidak responsif seperti karbu model jadul. Kalau kita buka gas gini, kita betot gasnya, dia tidak bisa langsung spontan. Dia agak sedikit delay gitu, karena memang seperti itu karakternya. Walaupun kita coba setting maksimal, dia tetap hasilnya tidak akan seresponsif karbu dengan model jadul seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman pengguna motor untuk harian yang bawanya itu nyantai-nyantai aja gitu kan, nggak terlalu suka yang responsif, ya nggak ada masalah pakai karbu ini sob, baik-baik aja kok. Nggak mungkin karbu ini diciptakan oleh Kawasaki ataupun Yamaha ataupun Honda, nggak mungkin diciptakan dengan kondisi yang jelek, pasti ada lebihnya gitu. Hanya saja orang nggak mau ribet dengan permasalahan karet diafragma ini, makanya orang banyak mengganti
karbu tipe vakum menjadi karbu model jadul seperti ini. Yaitu kembali ke masalah selera ya sob ya. Jadi gimana sob, menurut teman-teman semua, kamu suka yang mana? Suka yang mau karbu model vakum atau karbu model konvensional seperti ini? Silahkan berikan komentarnya. Kritik dan saran juga boleh ya. Ya, sepertinya segini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Mungkin ada salah kata ataupun salah dalam penyampaianku pada video ini, silahkan teman-teman ralat aja, agar video ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang pengguna karbu vakum ataupun karbu konvensional. Ya, jika ada salah kata, salah penyampaianku, mohon dimaafkan. Budi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.